Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurora Golomelvia dengan NIM 2248201029. Saya akan membuat video SPSS untuk memenuhi mata kuliah biostatistik dengan dosen Pak Hari. Langkah pertama yang dilakukan yaitu kita buka bagian variable view, lalu lakukan penginputan data yang telah diberikan. Pada bagian name kita beri singkatan, sedangkan pada bagian label dibuat kepanjangan dari name tadi. Kemudian untuk desimalnya semuanya kita bikinkan 0, pada measure-nya juga semuanya dijadikan nominal. Kemudian untuk kelompok, karena kelompoknya ada 5, maka value-nya kita buat menjadi 5 bagian. Yang mana pada value-nya diisi nomor dan pada label dimasukkan keterangannya, lalu tekan OK. Kemudian buka data view. Sebelumnya saya sudah menginput semua data yang sudah diberikan. Kemudian dilakukan uji normalitas. Tekan analyze, descriptive statistik, lalu explore. Kemudian pada bagian dependent list dimasukkan kadar kolesterol. Pada faktor list dimasukkan kelompok. Lalu tekan plots, centang pada bagian normalitas plot. Lalu tekan OK. Maka data yang akan keluar seperti ini. Kemudian kita lihat tabelnya. Lalu scroll ke bawah, lihat pada bagian test of normality, pada bagian SAPI Royal-nya. Kenapa kita lihat pada bagian SAPI Royal-nya? Karena data kita kurang dari 50. Kemudian lihat pada bagian sig-nya, ya data kita 0,804. Jika sig-nya besar dari 0,05, maka data kita normal. Dari data kita didapatkan bahwa data kita normal ya teman-teman. Ke uji selanjutnya yaitu uji ANOVA. Tekan analyze lalu compare mean, lalu one way ANOVA. Pada bagian dependent list dimasukkan kolesterol, bagian faktor dimasukkan kelompok. Bagian post hub-nya centang bagian LSD, kemudian option-nya centang descriptive dan homogeneity, lalu continue. Maka berikut data yang diperoleh, bisa dilihat bagian sig-nya. Kemudian uji yang ketiga, uji Krustal Wallis. Uji Krustal Wallis yaitu analyze, non-parametric test, K independent sample, masukkan kadar kolesterol ke tes variable list, kelompok di grouping variabel. Karena kelompoknya ada 5, maka di minimum kita bikinkan 1 dan di maksimum 5. Lalu jangan lupa centang Krustal Wallis-nya, karena kita akan melakukan uji Krustal Wallis. Lalu tekan OK. Ini hasilnya. Yang keempat, uji Mann-Whitney, yaitu analyze non-parametric test to independent sample. Kemudian masukkan kadar kolesterol di tes variabel, grouping variabel, masukkan kelompok. Yang mana kelompoknya ada 5, pada grup 1 dibuat 1 dan pada grup 2 dibuat 5. Lalu jangan lupa checklist Mann-Whitney OK. Ini hasil dan sig-nya. Kemudian klik transform record into different. Pada bagian numerik dimasukkan kadar kolesterol. Pada output variabel kita ketik kadar kolesterol 2. Pada label ketik kadar kolesterol lalu change. Lalu ketik old and new. Pada rank kita buat 90, pada stroke-nya kita buat 119, pada value-nya kita bikin 1 lalu add. Kemudian selanjutnya di sini kita isi 120, di sini 139, di sini 2 lalu add. Yang terakhir di sininya 140 dan di sininya kita bikin 3 lalu add. Lalu continue. Untuk hasilnya kita lihat di data view. Kemudian kembali ke variable view. Untuk value-nya kita beri kode 1 normal, 2 sedang, 3 tinggi. Kemudian desimalnya kita ubah ke 0. Lalu caranya yaitu analyze non-parametric test, legacy to independent sample. Kemudian kadar kolesterol dimasukkan ke tes variabel, grouping masukkan kelompok, minimumnya 1, maksimumnya 5, lalu OK. Lalu keluar datanya, bisa dilihat ya teman-teman. Selanjutnya buka analyze non-parametric test to independent sample. Kadar kolesterol dimasukkan ke variabel, kelompoknya di grouping
di grup 1 kita bikin 1 dan di grup 2 kita bikin 3, lalu continue. Ini datanya. Selanjutnya uji chi-squared yang mana datanya sudah saya buat sebelumnya. Untuk name-nya ada res, JK, dan PK. Pada value-nya 1 perempuan, 2 laki-laki. Pada value PK 1 ya dan 2 tidak. Kemudian analyze, descriptive statistic, cross table, target diisi penurunan kadar kolesterol, kolom diisi jenis kelamin, lalu statistik centang, chi-square, risk, kemudian continue. Selnya kita centang observe, SP, dan row, lalu continue, lalu oke. Kemudian hasil yang didapatkan valid 100% dan data diterima. Dan uji ini didapat selnya sebanyak 50% yang berarti nilainya 0,06. Dan di sini risknya estimate-nya antara laki-laki dan perempuan sama-sama 1. Selanjutnya uji regresi, datanya sebelumnya sudah saya input juga. Untuk ujinya analyze, regression, linear, lalu pindahkan konsentrasi vitamin C di dependen, absorbannya ke independen. Lalu dilihat nilai R-nya, yang mana R kuadratnya 0,99, R kuadratnya harus besar dari 95%. Kita mendapatkan hasilnya 0,99%, yang berarti data dapat diterima lalu dimasukkan ke rumus. Sekian, terima kasih.